Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Bisnis Center Bekasi 3, saya Hilda Mayanti akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan leader-leader HNI yang super duper keren. Dan kali ini saya akan berbincang dengan penguasa Garut ya. Berdua sama Abah, tapi kita ngobrol sama Ambu dulu ya. Assalamualaikum Ambu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HNI Sukses. Dia mau tanya apa kabar, udah mau jawab alhamdulillah ya. Sukses. Udah lama soalnya kita nggak ada pertemuan yang bikin yel-yel ya, jadinya harus Kaget juga tadi ditanya ya. Poyola. Siapa yang sukses? Reni. Masih ingat juga. Alhamdulillah ya, udah berbulan-bulan nggak ada acara, jadi suka agak-agak ngeblank dikit. Oh ya gitu. Ambu, ini penguasa Garut ya. Alhamdulillah. Garutnya tuh di mana, Bu? Kadungora nyingcet. Nah. Oh, apa tuh nyingcet? Maksudnya ke dalam, maksudnya gitu. Nggak di pinggir masuk jalan. Ya ke dalam ya. Dan Ambu ini punya pondok pesantren ya, sama Abah mengelola pondok pesantren. Memang apa namanya, ini kegiatan sehari-harinya Umi langsung, Ambu langsung turun langsung ya untuk ke santri-santri atau gimana gitu? Kita ada bagian tim, mana? ada tim asatidnya gitu. Jadi kita mengkader sih, mengkader. Jadi nggak mengkonter langsung. Jadi kita mengkader sehingga kalaupun kita pergi atau ini tetap berjalan sistem. Tetap berjalan ya. Ambu sendiri orang asli Garut? Enggak, Ranca Ekek sih. Kalau lahir sih sebetulnya asli Garut, cuman dibesarinnya di Bandung gitu. Oh, Bandung, Ranca Ekek tehnya anu macet terus. Imah nyingcet ya. Nyingcet. Sisi di bawah gunung, sisi sawah. Oh, mewah itu teh. Mewah banget. Sawah ya. Betul. Tinggal dia sekarang di Garut. Tadinya memang di Bandung ya. Yeah. Di Bandung itu dari kecil lahir di Garut ya. Dari kapan? Jadi pas lahir beberapa hari langsung dibawa ke Bandung karena orang tua ayah kerjanya di sana. Sampai dewasa. Cuman asalnya di Bandung kota, pindahnya jadi ke Ranca Ekeknya gitu. Dekat-dekat ke sini, perbatasan juga ke Garut juga lah, dekat ya, ke arah Garut lah ya. Pokoknya kalau orang Bandung dan sekitarnya tahu lah ya Ranca Ekek ya. Dulu tuh sepi sampai akhirnya ada perumahan. Dulu aku tahu banget ya. Pernah ke sana di Bandung. Pokoknya aku ada di mana-mana lah kata si Abah mah ya. Tahu. Nah, berarti ini aktivitasnya memang dari pagi sampai ketemu pagi lagi tuh di pesantren atau punya kegiatan lain? Kalau dulu saya ngajar di MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Kalau dulu setelahnya SD gitu ya. Nah, kebetulan tahun 2019 tahun ajaran baru saya resign gitu. 2019. Baru-baru. Emang backgroundnya guru? Iya. Dari mana, Bu? Dari kuliah PAI S1 pernah juga, PGMI juga. Di mana itu, Bu? Di UIN. Oh, UIN Sunan Gunung Jati. Cipadung. Itu mitra aku banyak di Cipadung. Oh, keren, bisa ini ya. Kok jadi ngomongin aku? Sinergi. Lulus tahun 2017 kalau nggak salah. Lulus tahun 2017 dari yang tadi PGMI. Kalau PAI mah 2007 kalau nggak salah. 2006 ya, 2000. Oh, sampai gitu dulu, cari clue dulu ya. Oh, berarti tadinya ngajar ya? Berapa tahun tuh ngajar? Dari tahun 2006 aja menikah. Dari sebelum menikah 2005 sampai 2019. Oh, itu 14 tahun lah ya. Kurang lebih. Itu nggak sayang, Mi? Sayang banget. Sampai hati ini merasa ada yang hilang gitu ya. Sempet kepala sekolah juga ngejapri, aduh Cina sayang banget, udah jangan balik lagi aja, ngajar aja di sini. Saya juga sampai mending ngajar lagi gitu, soalnya maksudnya udah cinta banget juga sama anak-anak. Tapi saya juga punya misi yang lain gitu ya, bukan semata-mata saya keluar dari sekolah lantas saya lupa terhadap pendidikan. Justru saya keluar dari sekolah juga ingin membangun pendidikan juga, insya Allah. Sekarang alhamdulillah kita buka PKBM juga. Baru keluar
tahun sekarang surat SK-nya 2020 SK-nya baru turun. Ada beberapa leader yang tadinya ngajar juga, saya ajak ngobrol di sini, nggak mau bilang berhenti ngajar, nggak mau, tapi bilangnya cuti mengajar karena suatu saat akan mengajar kembali. Bahkan saya kan masih ngajar sebetulnya kalau ini, tapi ngajarnya di pesantren kan gitu. Sebetulnya emang ngajar itu udah apa ya, mendarah daging kalau boleh ya. Jadi makanya kalau disebut berhenti emang nggak mau ya, seperti tadi kata Mpoyola bilang. Mpoyola. Karena kenapa? Emang apa ya, guru itu menurut saya itu terbaik, bahkan di HNI juga kita kan sebagai guru, betul. Jadi mentor buat mitra ya. Gitu. Dan juga dibutuhkan keahlian khusus. Mungkin bisa jadi nggak ngadek-dek nggak gimana caranya. Masih kena ngadek-dek gitu. Padahal nggak diapa-apain, ngadek-dek wae. Sieun kumpoyola ya. Nah, Ambu itu gabung di HNI kapan? Tahun 2014. 2014. Itu dikenalkan sama siapa dulu? Dulu waktu itu kan Abah sakit-sakitan, terus sempat dirawat lama banget, sampai dirawatnya juga berminggu-minggu gitu ya. Nah, banyak orang mengatakan kalau boleh mah nggak lama gitu dan sebagainya. Dan kata dokter juga menjudge seperti itu, katanya ini mah nggak ada obatnya nih penyakitnya, katanya gitu. Kalau secara medis emang gitu. Sakit apa? Hepatitis B. Secara medis katanya nggak ada obatnya gitu ya. Tapi kata abadnya udah tuh kita ikhtiar aja, herba aja gitu. Nah, dulu belum kenal HNI, jadi nyarinya madu, zaitun, tapi yang nggak tahu belum kenal HNI. Alhamdulillah, nah ada teman ngaji juga sepengajian itu Bu Cucu Herawati, halo Bu Cucu. Nah, alhamdulillah dengan perantara Bu Cucu, beliau mengenalkan saya ke HNI. Saya pakai produknya, kata Bu Cucu, Bu Reni katanya tuh. Teh Reni kata nggak suka Teh Reni, coba tuh abahnya pakai ini aja, katanya teh apa, ada produknya gitu ya. Terus saya cobain, kasihin abahnya juga nggak nolak ya, udah mungkin yang pengen sembuh juga gitu kan, ikhtiar nyobain. Nah, alhamdulillah semakin hari semakin membaik gitu. Kata Teh Cucu teh itu biar harganya lebih murah gitu kan, udah bikin kartu diskon aja. Akhirnya kita bikin kartu diskon kan, biar harganya lebih murah. Meskipun kita nggak tahu bisnisnya, termasuk Bu Cucunya juga belum paham juga bisnisnya ya. Nah, tapi beliau selalu ngajak saya gitu ya untuk senantiasa, hayu atuh teh cenah orang kenalin ke temen teteh cenah gitu. Hayu kan gitu ya, ngikut-ngikut aja ya. Nggak tahu kalau di HN itu ada bisnisnya juga gitu. Dulu cuman pakai, terus juga waktu Bu Cucu bilang kenalin ke teman, cuman kenalin doang gitu, harus digimanain nggak tahu, nggak ngerti lah gitunya. Cuman sok aja kalau mau ke sekolah, sok aja Bu Cucu yang ngomong, Bu Cucu yang ngajak. Saya nggak mikir itu harus saya ajak, enggak ya, sok aja terserah Bu Cucu, cuman saya mah memfasilitasi gitu ya. Ngajakin abah nggak mau aja gitu ya. Kata Bu Cucu katanya ada bisnisnya, tapi Bu Cucu nggak paham sistem juga, saya juga sama. Nah, kata saya teh kayaknya mirip-mirip deh, dulu juga abah pernah gitu ya, di bisnis mungkin agak mirip ya, meskipun sebetulnya pasti beda banget gitu. Nah, kayaknya kalau abah ngerti bakal keren nih gitu ya. Soalnya dulu juga katanya, kata orang-orang sekitarnya itu, beliau itu suka antusias gitu orangnya, bahkan totalitas. Mau ngajak-ngajak abah gitu. Hari pas ini ngajak-ngajak, abah nggak mau, terus sampai 1 tahun, perjalanan 1 tahun ngajak, nolak terus. Abah tuh ngeledekin gitu. Bahkan waktu ada Pak Esa datang sama Pak Holid juga mau lari, mau kabur. Mau kabur gitu ya. Kata abah teh nggak mau cenah gitu. Soalnya mikirnya sama dengan yang di luaran gitu. Sama-sama aja cenah kan gitu, capeknya aja doang. Buktinya nggak ada kan gitu. Makanya mungkin sakit-sakitan juga mungkin faktor dari situ juga. Mungkin gitu, karena dulunya ya totalitas banget gitu. Udah gitu di Olo, bah
masa sih nggak mau hadir tuh, datang jauh-jauh ya dari Bekasi, dari Bogor, bahkan ada Pak Haris juga gitu ya. Abah mau lari gitu. Ya baiklah, kata Abah teh Abah mau hadir. Saya ngundang juga tetangga gitu ya. Itu percobaan ke berapa? Itu sebetulnya setiap hari Mpo Yola. Setiap hari kan saya balur MHS pakai bubut, segala pakai bubut. Sampai kadang suka ngeledekin, katanya teh, Ambu, meni segala teh pakai bubut, ngerti nggak ya pakai bahasa Sunda? Ngertinya. Saya ngerti. Jadi apa-apa pakai bubut katanya gitu ya. Dari mulai sakit gigi, balur bubut gitu ya, gatal-gatal bubut, terus panas demam bubut lagi, nggak ada lagi apa produk yang lain, bubut lagi kan itu. Kalau dulu bubut ya, sekarang mah minyak herba sinergi gitu, MHS gitu. Bau. Sekarang mah ketagihan Po Yola, dikit-dikit pengen balurin dong gitu. Dasar ya. Gitu laki-laki kayak. Apa yang jadi sewot sih sama Abang? Akhirnya setelah percobaan ke 1000 kali ya, a few moments later, jadilah alhamdulillah ketemu sama Pak Esa. Dan alhamdulillah Pak Esa sama Pak Holid itu udah beberapa hari selanjutnya ngajakin ke acara. Nah, Abah datang di Garut, nggak ke Jakarta, nggak usah ada training akbar. Padahal Abah tuh nolaknya, nggak mau gitu ya. Kalau Abah mah, tapi nggak tahu di dalam hatinya mau, cuman gengsi kayaknya. Sih begitu ya. Gitu, nggak mau tapi ya kayaknya malah gitu. Nah, udah gitu, apa sih namanya, kan nggak mau tuh, pas diajakin nggak mau terus. Pas dia mau disuruh ke acara, masih nggak mau juga. Itu tuh udah dikasih korting gitu kan, atau di diskon gitu harganya, atau dikasih free gratis gitu ya sama Pak Holid sama Pak Esa itu. Akhirnya ya udah tuh pengen tahu juga sih, sama nggak ya kayak yang di luaran itu gitu. Akhirnya beliau datang tuh ke sana berdua mampu. Enggak, sendirian. Sabari itu tuh seumur umur kayaknya baru ke kota baru 1 kali deh kayaknya. Abahnya bakota kayaknya. Nah, akhirnya pergi ke Jakarta tuh. Beliau sendirian naik umum ya, dulu belum punya kendaraan gitu ya. Nah, pergi ke Jakarta, udah gitu ikutin training. Pulang dari sana Po Yola luar biasa. Aneh banget, berubahnya jadi ini Abah bukan ya gitu. Jangan suami tertukar. Enggak jadi gitu. Soalnya asalnya kan nggak mau banget. Kalau ngomongin HNI gitu. Kenapa ojol jadi berubah loh? Pas pulang dari training, beliau langsung antusias. Bahkan bilangnya gini, kalaupun nggak ada yang mau HNI, Abah makan tetap setia walaupun pas pakai pasta giginya, katanya gitu. Bahkan sampai berkaca-kaca ceritanya juga Po Yola. Saking terharunya. Beliau mungkin mendengarkan langsung ya dari para trainer itu ya. Para trainer itu, terutama mungkin ada visi misinya yang luar biasa gitu ya. Yang menggugah hati yang menguras. Nah, banget. Bener. Akhirnya mencair banget. Nah, akhirnya totalitas Po Yola. Kalau Abah itu kalau udah udah merasa yakin itu totalitas, nggak pernah setengah-setengah. Nah, beliau totalitas. Nah, alhamdulillah saya punya satu mitra yang luar biasa. Bahkan Po Yola kalau boleh dibilang, ternyata di HN itu luar biasa. Meskipun saya yang duluan, ternyata suami saya bisa lebih hebat dari saya gitu. Jadi, nah intinya ya Po Yola, jangan khawatir di bisnis HNI itu. Jangan mikirnya kalau yang duluan itu diuntungin gitu. Ya tergantung kerja kitanya ya. Kalau saya lelet ya jadi ketinggalan sama suami saya. Suami saya udah pergi ke Eropa 2 kali. Saya di rumah aja. Sabar ya Bu. Banget. Nah, pas yang kedua kalinya itu tuh ya Abah nelpon, Ambu, orang
lain mah pada sama istrinya, kok abah mah sendirian. Nggak ada tangan untuk digandeng. Oh enggak ya, enggak ngomong gitu kan ya. Yang ngomong. Nah, akhirnya semangat lah gitu. Nah, alhamdulillah saya juga termotivasi untuk senantiasa dulu. Pokoknya saya mah boleh dibilang merasa di zona nyaman ya, karena ngajar tadi ya. Saya merasa senang gitu ya di dunia saya gitu sebagai guru gitu. Jadi kalau syiar produk ya insya Allah gitu, tapi kalau cuma sekedar syiar gitu ya, nggak menjalani dengan misalkan pembinaan dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya pada saat ternyata ini keren banget gitu. Bahkan kalau kata Pak Khalid bilang, Ambu jangan merasa cukup dengan bonus 2 juta, 3 juta udah merasa udah cukup, sehingga udah aja berada di zona nyaman gitu ya, nggak nyari lagi. Maksudnya bukan nyari buat pribadi ya. Kalau nyari buat pribadi mungkin bisa 10 juta cukup, atau 2 juta, 3 juta buat pribadi gitu ya, buat jajan. Tapi kalau mikirin pesantren, kemarin aja pembangunan luar biasa ya. Ternyata butuh dana yang besar banget gitu ya. Kalau udah mikirin umat, wah luar biasa banget lah. Kayaknya kita harus kaya gitu, Mpok Yola. Nah, sekarang nih Abah akhirnya setelah dari Jakarta totalitas. Sekarang lebih totalitas yang mana, Ambu atau Abah? Nah, sekarang bareng-bareng dong. Kemana-mana suka bareng-bareng. Jadi sinergi gitu. Berarti nanti kalau ke Eropa lagi minta diajak ya. Iya, jangan mau sendirian aja, Bang. Ya Allah. Benar, Pak Yola. Jadi Ambu waktu itu LED kapan sih? LED itu Desember ya. Januari, ada antiknya Januari. Ada pemisiknya ya. Itu tuh. Yang apa dia malah ya. Soalnya barengan. Oh, Januari ya. Iya. Alhamdulillah. Di masa pandemik ini gimana, Bu? Kan sekarang udah nggak bisa offline ya. Iya. Jarang-jarang. Jadi memaksimalkan online. Kalau saya sih kebetulan di kampung ya, kalau pakai Zoom dan lain sebagainya, aduh cina kuotanya nggak punya, katanya sinyal kudu harus beli dengan sinyalnya gitu. Kalau beli kuota harus beli sinyalnya juga, jadi aduh gimana nih, paling kita memaksimalkan di WA gitu. Jadi ke mitra-mitra disarankan untuk memaksimalkan WA aja. Apa yang bisa itu aja dimaksimalkan. Kalau misalnya udah bisa Facebook juga maksimalkan di Facebook gitu. Sambil mengupgrade juga, jangan sampai merasa puas gitu ya, dan ternyata udah bisa cuman WA aja, jangan puas dengan di situ, belajar lagi gitu, belajar lagi untuk mengupgrade kapasitas diri untuk senantiasa di online lebih keren lagi gitu. Jadi sekarang ada bedanya ya, sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi. Luar biasa ya. Biasa offline jadi online ya. Kan di Garut mungkin belum terbiasa dengan yang itu ya, tapi alhamdulillah ya, omset tetap ya stabil. Alhamdulillah stabil, bahkan ya pas awal corona mungkin ada sempat turun kaget mungkin ya, dan sekarang alhamdulillah udah mulai merangkak naik, dan mudah-mudahan terus naik terus gitu ya, dan mulai mitra-mitra juga mulai beradaptasi dengan kondisi sekarang gitu. Ambu nih biasanya kalau mitra-mitra nih banyak yang cerita kalau nawarin HNI di kampung, karena Ambu kebetulan kan dari daerah Garut gitu ya, yang jauh dari kota, maksudnya nggak kota kayak Jakarta atau Bekasi gini, itu bilang nggak ada yang beli, dah mahal. Nah, untuk meyakinkan orang-orang ini mau gabung HNI atau beli produknya itu gimana, Bu? Mahal karena kita nggak punya duit kan gitu ya. Soalnya kealamin Poyo sama saya juga dulu ngerasa mahal karena nggak punya duitnya buat belinya gitu kan. Nah, jadi saya mengedukasi apa yang saya rasakan kan. Kalau misalkan pengen punya duit, pengen gratis, ya ayo jalani bisnisnya. Karena kenapa di sini bisa gratis, bahkan bukan hanya dapat diskon, bahkan bisa gratis kalau misalnya kita paham, kita jalanin dengan serius, insya Allah gitu. Jadi itu bukan kendala Ambu dalam masa-masa PCA Ambu offline dulu ya, karena harga mahal atau apa, itu bukan kendala, atau memang Ambu bisa meyakinkan orang-orang itu untuk bisa gabung? Nah, itu sih ada yang kekeh juga kan, ya berbagai macam sih, ya ada yang gitu langsung jalani gitu, ada yang juga paling saya jualan aja dulu, jadi pakai belum dulu pakai gitu, belum, maksudnya dia misalnya punya pasta gigi nih, beliau paling dijual dulu agar terus dapat omset, jadi karena dia kan nggak bisa untuk
pakai sendiri gitu ya, karena maksudnya duitnya pas-pasan cuman beli pakai PGH. Ya akhirnya cuman dipakai dijual dulu sampai motor gitu kan. Nah akhirnya lumayan, mungkin ada keuntungannya secara langsung juga, ada juga cashback juga. Nah sampai terus dan alhamdulillah gitu terus naik gitu, semangat juga gitu jalanin bisnisnya gitu. Iya, dari tadi kita ngomongin abah ambu ya berdua ya. Udah punya putra putri kan? Alhamdulillah. Berapa? Putri semua. Nah, sebetulnya harusnya ada 4 ya. Anak yang pertama laki-laki, cuman pas lahiran langsung meninggal gitu. Yang ada 3 perempuan semua gitu. Ini mudah-mudahan jadi jalan ke surganya Abah ya. Amin. Ketika merawat 3 anak perempuan. Amin, gitu ada ya. Aku jadi ngomong sama ustazah jadi harus amin. Saya mah ustazah teh kebawa ini sama Abah ya. Ya beginilah. Nah, sehari-hari Ambu kan masih tetap bantu Abah di pesantren. Nah, ini kan lagi ada pembangunan pesantren. Ini biasanya kalau dulu pernah dengar Abah Denny itu menggunakan bonus-bonusnya itu untuk membangun pesantren. Itu termasuk juga punya Ambu. Bonus Ambu juga ke pesantren semua untuk pembangunan. Iya, dan kebetulan kalau di kita itu kan nggak semuanya mampu juga gitu kan. Ada yang duafa, ada yang yatim, ya ada juga yang mampu juga ada gitu. Akhirnya kadang disubsidi juga, subsidi silang lah gitu ya. Pesantren apa sih Bu? Pondok Pesantren Alam Pajajaran. Itu khusus untuk tahfiz aja atau ada yang lain juga gitu. Kitab kuning juga kadang gitu. Ini udah berapa lama pesantrennya? Dari 2012 kalau nggak salah. Berarti Ambu udah nikah baru bangun pesantren itu? Dulu nggak gitu. Jadi di rumah. Dulu itu dari awal saya tinggal di rumah, ya Abah suka bawa anak didiknya, kan Abah ngajar juga dulu. Ngajar juga di SMP ya di Sanawiyah. Nah, jadi ada anak didiknya yang ikut di rumah, 1 orang, 2 orang, terus nambah lagi 3 orang, 5 orang, jadi banyak kan. Rumah berapa? Cuma kecil banget ya, 3 kamar, sabari kecil-kecil, itu diisi semua sama santri gitu ya. Bahkan sampai udah penuh, sampai di luarnya gitu ya, di ruang tamu gitu ya. Pokoknya kalau Po Yola datang ke sana ya luar biasa gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah mulai bareng Po Yola. Sekarang udah gede ya. Dengan jalan syariat HNI luar biasa HNI. Subhanallah, saya bersyukur banget berada di komunitas HNI. Ya. Ibu-ibu sok dengarkan apa kata Ambu ya. Banyak keberkahan ya HNI insyaallah. Nah, selama menjalani HNI dari 2016 ya. 2016 sampai 2020 akhirnya bisa jadi LED di 2020 ini. Apa sih tantangan terbesar dari Ambu? Selain meyakinkan Abah tadi ya untuk ikut juga ya. Tantangan terbesarnya sih sebetulnya di diri sendiri kalau kata saya ya gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa mengendalikan diri sendiri, sebetulnya nggak ada tantangan Po Yola gitu kan. Apapun hambatannya jalan terus kan. Meskipun mitra-mitra kabur semua gitu kan. Pernah gitu? Misalkan kirain pernah gitu. Ya meskipun seperti itu kan, kalau misalnya kitanya positif, nah jalan terus kan gitu. Nah tapi sih nggak sampai kayak gitu, nggak sampai ditinggal mitra semua gitu, enggak. Alhamdulillah. Tapi yang terasa itu Po Yola, di saat kita mau Allah mudahkan. Jadi waktu dulu kan saya nggak ngeh, saya kan baru ngehnya tahun 2019 Po Yola. Jadi sebelum itu saya nggak dipertemukan dengan tim-tim gitu. Ya paling Abah mau sendiri gitu ya Abahnya. Saya berada di zona nyaman tadi. Tapi setelah saya mau, saya antusias untuk senantiasa menjalankan, Allah datangkan, hadirkan tim solid gitu, hadirkan leader-leader di jalur saya gitu. Alhamdulillah. Ya karena terbiasa di zona nyaman tadi. Apa sih perubahan terbesar yang Ambu rasakan ketika Ambu gabung di HNI selain secara finansial ya? Banyak sih. Saya sebetulnya pemalu Po Yolanya, pemalunya sama kayak aku. Pemalu, melankolis dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ketemu orang juga sebetulnya nggak suka malu-malu gitu Po Yola. Tapi alhamdulillah lah banyak hal gitu ya.
Kalau di depan anak-anak saya biasa gitu ya, bahkan ya antusias dan lain sebagainya. Guru begitu ya, tapi kalau di depan orang tua dan lain sebagainya kadang suka ngedek gitu. Tapi setelah di HNI alhamdulillah ya, banyak perbaikan lah, banyak hal yang berubah di dalam diri saya sih sebetulnya, lebih dewasa, lebih berpikir positif gitu ya, lebih energik gitu lah dan lain sebagainya. Luar biasa. Terima kasih HNI ya. Terima kasih. Banyak energi positif. HNI, ya. Keren banget TNI. Saya jadi pemberani. Subhanallah. HNI. Nah, aktivitas Ambu sama Abah tuh selalu seiring sejalan sekarang ya. Maksudnya setiap hari apa melakukan pembinaan bareng-bareng terus ya. Jadi nggak takut digondol ya. Soalnya kan kalau saya bareng ke Abah di jalur Abah kan mitra saya juga gitu. Kan mentor ya. Jadi bareng-bareng terus. Biasanya hari apa itu yang Ambu sama Abah harus ada berdua untuk melakukan pembinaan? Setiap hari sih kita agendakan gitu ya, setiap hari kita agendakan, bahkan kita buka kantor gitu lah. Kita buka kantor minimal buka kantor ya, keren kan Poyola, meskipun di rumah kecil bilangnya mah buka kantor aja gitu. Iya biar kesannya keren gitu ya. Jadi nggak kalau ada kantornya gitu ya. Ini kan bisnis rumahan tapi omset gedongan Poyola. Jadi nggak kurilingan ke satu tempat gitu nggak ya? Kan sekarang lagi pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi mah kita kadang suka kunjungan ke mitra-mitra. Kunjungan ke mitra-mitra di jadwal. Biasanya suka mengkondisikan dengan kondisi mitra siapnya jam berapa, hari apa gitu. Kita datang gitu. Baik. Nah, Ambu silakan memberikan pesan-pesan untuk mitra-mitra Ambu di Garut ya, atau juga sobat halapreneur lainnya agar lebih bersemangat lagi. Iya. Hai sahabat-sahabat mitra HNI, terutama mitra-mitra Ambu ya, yang di Garut maupun yang di Bandung. Poyola ada di Bandung juga, Balai Endah. Pokoknya mah Mr. Gali, Bu Ine, dan sahabat semua ya, Bu Siti, Bu Rina, Bu Dewi, dan pokoknya semua mitra-mitra yang belum saya sebutin. Pokoknya banyak kampung, kabupaten, kabupaten. Amin Allah. Pokoknya terus semangat di HNI-nya, jangan sampai kita merasa cukup dengan kondisi sekarang. Betul. Justru hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Pokoknya semangat terus di HNI, insya Allah banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ambu atas bincang-bincangnya. Nanti boleh nggak ngobrol-ngobrol lagi ya, lain waktu boleh. ya ceritanya Siap. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat halapreneur yang ada dimanapun berada, saya Denny Nurjadin izinkan saat ini, siang ini di perjalanan lagi di Bandung, ingin menyampaikan pesan singkat kepada terkhusus seseorang ya, dari lubuk hati yang paling dalam untuk Ibu Mentor, Ibu Reni Anggraini. Rey, sayang, selamat ulang tahun ya, selamat milad ya. Happy Milad yang ke-35, semoga semakin sehat, semakin kuat, rezeki berlimpah, semakin sukses tentu di HNI-nya, dan semoga juga semakin bisa menemani Abah lebih asik lagi menjalani bisnis HNI, lebih enjoy. Itu saja. Happy Milad buat yang tercinta Ambu Reni Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.